Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini di hari yang cukup tidak terlalu panas dan terlalu dingin ya. Sedang aja kita meminta ya. Sejuk ya. Alhamdulillah Allah telah menghadirkan kita, meringankan langkah kita datang ke masjid ini. Ada yang dari Depok, Farida, ada yang dari Bekasi, Guyati, ya, ada yang dari Bogor, ya, Bu Haji Rohati, ada yang dari Halim, ya, Condet, Kantoran, paling dekat karena abang, ya, ibu semua, alhamdulillah, ini bukti bahwasanya kita memang senang, ya, senang kita ada tempat-tempat yang syiarkan ya Islam. Salah satunya hari ini kita mensyiarkan bagaimana kita ingin meneladani Rasulullah yang memperkenalkan anak terhadap Rasulullah sedini mungkin. Ya, kita tadi selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Kalau kita banyak berselawat tadi, masya Allah ya, sudah dicontohkan tadi, sudah dibaca tadi, ditampilkan anak-anak pintar sekali selawatnya, nyaring sekali bunyinya, masya Allah. Nah, hari ini kita bagaimana sih kita mengenalkan anak-anak tentang sirah nabawiyah dan keterangan Rasulullah. Ya. Nah, salah satu tugas orang muslim, orang tua kita nih, kata orang tua ya, adalah mengenalkan Islam kepada anak, sirah nabawiyah. Kenapa sih kita perlu mengenalkan sirah nabawiyah kepada anak? Ya, sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi sirah nabawiyah adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Tadi anak-anak itu ya, itu secara tidak langsung anak-anak tadi itu sudah diperkenalkan sirah nabawiyah. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, ya, akhirnya di Mekah. Itu juga sejarah nabawiyah. Kalau lagu-lagu zaman saya dulu, lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun Gajah Rabiul Awal, punya Aminah, ayahnya Abdullah, ayahnya meninggal, Nabi belum lahir, sampai nanti kepada. Nah itu juga melalui nyanyian, itu juga memperkenalkan anak sirah nabawiyah. Tadi alhamdulillah sudah juga sama dengan anak-anak ditampilkan ya. Kita itu memang penting Bu. Jangan sampai anak-anak mau artis Korea, taunya artis sepak bola, jangan-jangan ibu-ibu ya Broadway anak, ibu apa nanti yang anak-anak Korea nanti dilihat apa anak-anaknya, enggak ya Bu. Ya kalau ibu tuh wali-wali kesini enggak lah ya, masa Filipina orang-orang Korea, tapi paling tidak itu tadi ya Bu ya. Nah dalam sirah nabawiyah anak akan menemukan sosok utama atau akhlak utama. Siapa? Rasulullah yang sabar, yang tabah, pemberani, penyayang, baik, semuanya akhlak-akhlak yang baik itu ada pada diri Rasulullah. Makanya Rasulullah itu paripurna. Ya, karena itu artinya sempurna. Kalau kita kan mungkin ada yang sabar tapi ada yang enggak, ada yang sabar tapi ada yang pemarah, ada yang misalnya ada yang kuat, ada nggak berani gitu ya. Kita masih ada teman-teman, tapi Rasulullah itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Ini menurut Profesor ya, menurut Riyadi seorang itu kepala Taman Tafis Al-Quran Al-Syadini Al-Hanif ya, agar anak mencintai Rasulullah harus mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak sejak dini. Nah ini Bu ya, makanya perlu diperkenalkan anak-anak. Pertama bagaimana Bu? Jadi juga buat guru juga nih, ada baik dalam angka baik ya. Nah, jadi di sini dikatakan yang pertama kali adalah tanamkan kepada anak-anak apa
Allah Subhanahu wa taala mengurus Nabi Muhammad. Kenapa kok diutus Nabi Muhammad? Nabi Muhammad siapa? Nanti makanya Bu nanti ya Bu ya. Nanti anak-anak diceritakan nanti Nabi Muhammad itu kena apa ya. Karena kehidupan manusia itu diatur oleh pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menurunkan Nabi itu supaya Nabi ini contoh. Supaya misalnya disuruh sholat, contoh supaya kita sholat oleh siapa? Nabi. Contoh misalnya kita disuruh puasa, bagaimana? Contohnya Nabi. Disuruh kita nanti, kalian nanti bentar lagi menasik ya. Iya, insya Allah tanggal 24 Oktober ya. Insya Allah kita udah daftar, pergi daftarin ya ke Porsil YIB 9 siswa kita nanti yang manasik haji. Insya Allah nanti diatin. Mungkin kalau nanti kita ada waktu nanti jalan-jalan ke Taman Mini ya Bu, ya Insya Allah ya. Karena nggak terlalu jauh atin kan Taman Mini. Ya Insya Allah. Nah itu juga ya bisa kita haji itu dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Haji adalah wajib hukum Islam ini stopak alaihi salam dia mampu. Tapi siapa yang ngasih contohnya? Siapa yang ngasih modelnya? Rasulullah SAW ya. Nah, Rasulullah juga berdakwah mengajak dan menyembah Allah, sholat ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak memahami manusia perlu Rasulullah? Betul. Kalau kita nggak ada Rasul, bagaimana bisa cari contohnya, cari modelnya? Anak-anak tadi belajar ada contoh tadi lagu-lagunya dibunyikan Pak Tuhan. Anak-anak belajar selawat tadi ya itu ada contohnya. Apalagi manusia yang ada di seluruh muka bumi ini dalam melaksanakan suatu kegiatan kehidupan semuanya harus ada contoh dari Rasulullah ya. Kemudian karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Dan aspek keluarga Rasulullah itu ayah, suami dan dapat yang baik, sayang kepada anak dan juga sayang kepada keluarga. Ya, jadi Rasulullah itu sangat lembut, sangat pemaaf. Jadi anak-anak itu harus memiliki sifat pemaaf. Ibu juga sama suami kalau berantem saling memaafkan ya Bu. Berantem pagi, siangnya udah baikan ya Bu ya. Karena kalau itu lama berantem nanti ya Bu ya, anak-anak nanti biru ya. Jadi apa yang dirasakan oleh orang tua itu oleh anak ya. Aspek negara Rasulullah merupakan kepala negara di Madinah ya. Ketika acara itu membentuk masyarakat Madani di Madinah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pokoknya jadi nanti dari anak-anak terus dijadikan ayo contoh Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, ayo kita berdoa sebelum makan kepada Rasulullah. Ayo kalau kita makan pakai tangan kanan. Ayo kalau masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, kalau mau tidur baca doa mau tidur. Mau bangun tidur baca doa setelah bangun tidur. Semuanya sudah diajarkan guru ya. Ya doa-doa itu alhamdulillah di TK Islam Bunyan ini sudah diajarkan. Nah kalau sudah diajarkan, insya Allah nih ya anak-anak tahu oh iya mencintai Rasulullah melalui sunnah Rasulullah. Ajak anak-anak menyadari Rasulullah ya. Tadi sudah dikatakan. Nah, ini ada tipsnya nih Bu. Ini kita nggak tahu lama ya Bu ya. Jadi biar anak-anak ini tipsnya nih. Yang pertama kali adalah dengan cerita atau mendongeng. Makanya ibu kalau bisa sarankan, ibu mumpung anak-anak masih usia dini begini, usahakan punya buku cerita Nabi ya di rumah, cerita Nabi. Jadi saya pasti punya pengalaman di waktu anak saya itu senang dengan cerita. Secapek-capek apa kita pegang HP yang sembunyi dulu. Sekarang kita tua kita kembali dengan HP. Bapak-bapak pulang dari kerja, ya bukan nyambut anak dulu, ngomong sama anak dulu, tapi kadang nggak sepegang HP. Ibu-ibu apa-apa, ya sambil nyusui, sambil apa, pegang HP. Kayaknya HP itu sudah dominan. Kalau zaman dulu kan enggak Bu, ya kan? Nah oleh karena itu belilah buku Sirah Nabawiyah, versi anak-anak, cerita Nabi, ceritakan sebelum tidur. Ya Bu ya, saya Bu ya. Buku anak masih kecil-kecil, memorinya masih bagus, ya kemudian juga otaknya masih kecerdasannya luar biasa nih, masa-masa kemasan anak-anak usia dini. Cerita
atau dongeng ya. Jadi melalui bagaimana Rasulullah ya misalnya pemaafnya, bagaimana Rasulullah SAW jadi pribadi yang sangat dermawan, bagaimana Rasulullah juga jadi pribadi yang suka menolong, yang hanya menyembah kepada Allah, yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang mengajarkan kita berbakti kepada orang tua. Jadi super deh. Jadi kalau kita katakan pokoknya super deh Rasulullah gitu ya. Ya pokoknya paling enak deh. Jadi kalau kita lihat dari contoh yang lain kan anak-anak harus punya figur. Sehingga kalau anak-anak semua punya figur dari kecil Rasulullah, dia nggak kehilangan figur ketika mereka dewasa atau remaja. Karena beliau sudah menghidupkan sunnah Rasulullah. Bu, membaca Bu, kenalkan anak bacaan yang baik sudah ini, berikan buku. Nah, tadi dengan cerita, ya tadi dengan cerita ibu yang bacain. Nah, kan kalau anak-anak udah tamat TK bisa baca, apa dibaca satu halaman. Beli buku-buku yang cerita itu yang umurnya besar-besar dan bergambar. Nah, bagaimana Bu kalau anak saya bisa baca? Bu, baca itu kan ada tahapannya. Ada namanya tahapan awal membaca gambar. Ibu beli buku yang bergambar aja buat pesannya itu nggak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak tulisan. Dia nggak apa gambar. Jadi anak melihat Rasulullah bermaaf, Rasulullah lagi memberikan dermawan, memberikan santunan. Anak salah Ibu. Nah seperti itu ya. Jadi dengan ada melihat gambar itu artinya apa? Anak-anak harus contoh sifat pemaaf, dermawan, sifat tolong orang, sifat yang hanya menyembah kepada Allah. Itu melalui membaca, ya Bu ya. Jadi misalkan anak-anak kita itu ya kita hadirkan buku-buku bacaan yang bermanfaat, literasi. Bu sekarang Ibu dikembalikan lagi nih sekarang. Pendidikan ini dulu sekarang orang kan banyaknya kan era digital itu semuanya pakai aplikasi, sehingga anak-anak sekarang nggak menulis, anak-anak sekarang nggak membaca, kantor searching dulu aja kan aplikasi apa bahkan sekarang mahasiswa pun sekarang bisa pakai CCTI itu ya Allah Bu bikin tugas belum selesai, tinggal copy aja. Jadi kreativitas anak-anak kritis kemudian di depan itu nggak ada lagi. Makanya kalau dia kembalikan lagi pendidikan itu anak-anak disuruh menulis, disuruh membaca, dihilangkan yang namanya digital. Nah, itu pikiran dia itu kalau kita lihat di kampus pendidikan yang bagus. Dikembalikan lagi. Kita tidak merasa sekarang tuh pegang anak-anak HP udah kebablasan, kreativitasnya nggak muncul. Iya, mereka sekarang harus itu nanti main game, ya enggak? Dia lagi nanti, apalagi sekarang karena Allah menjadi kemarin itu, saya juga kemarin informasikan ke mahasiswa saya itu ya, anak-anak zaman sekarang usia 13 tahun, 15 tahun ketika diwawancarai ini, mudah-mudahan anak-anak kita harus selamatkan dari sedini mungkin, diwawancari. Jadi ya, kamu kalau misalnya lagi pacaran, apa paling nakal kamu lakukan gitu? Ya. Apa yang katanya? Oh, kalau itu paling cuma check-in sama berdua. Astagfirullahaladzim, anak umur 13 tahun 15 tahun yang anak SMP Bu, ini generasi kita ke depan bagaimana? Jadi itu jadi tanpa ada rasa bersalah dan malu. Jadi kalau orang ada iman malu kan, itu aib itu nggak malu sama sini berapa dua jawaban itu jawabannya bersama kan, yang satu 15 13 tahun, yang satu lagi 15 tahun, jawabannya sama. Amat berbuat itu yang mereka lakukan. Pacaran juga sampai maksiat begitu. Nah, ini anak-anak kita makanya perlu dari sendiri. Jadi anak-anak itu namanya menjadikan sex education. Anak-anak harus diminta ini juga mana bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang orang lain. Ya, dia bermain juga. Sama juga misalnya anak-anak kalau mau pipis jangan bareng-bareng semua pipisnya. Anak-anak kecil nggak apa-apa masih kecil, pipisnya barengan semua. Nggak boleh. Jangankan berlainan lawan jenis, satu lawan jenis saja nggak boleh masuk kamar mandi barengan. Ibu-ibu juga begitu, jangan ikut. Ada Bu, ikut misalnya jalan-jalan kemudian apa namanya rest area ya, di sana bisnya berhenti, katanya antri kan pipis di WC umum, ya enggak? Kalau misalnya satu-satu kelamaan, masuk itu 2, 3,
nggak boleh dalam syariat Islam. Ya, bukan aurat itu nggak boleh dilihat. Karena itu biasa aja kan, ya bu, udah bu, dia cepet bu, masuk 2 atau 3, nggak boleh. Ya, nah, lagi itu makanya kita anak usia dini, anak kasih gambar yang besar, gambarnya gambar Rasulullah lagi membantu orang, gambar Rasulullah lagi menyembah Allah, gambar Rasulullah lagi sholat, gambar Rasulullah lagi misalnya membantu orang lain, ya. Menghafal Al-Quran, alhamdulillah tadi bu, masya Allah ya. Aku sudah, ayat kursi sudah, Al-Falaq sudah, Al-Nas sudah. Masya Allah bu. Jadi memang betul-betul kita ini anak-anak ini masa-masa ini peluang lagi kita kelahkan anak. Bu usia saya juga ada saya hafalan sudah. Itu balik-balik bu ke hafal bu. Udah hafal ini bu Farida. Udah saya hafal ini karena ayatnya mau nyambung sama yang lain, benar nggak bu? Apa surah Asy-Syam, apa surah Al-Jumu'ah, kenapa sama? Betul kan betul? Ya enggak, anda ya. Nah, kalau anak-anak ini bu, ini lagi ya masa-masa kecerdasan. Ibaratnya kalau ibu kasih memori, kasih sesuatu hafal-hafalan, anak cepet ya nak ya. Tadi aja yang usia sudah hafal, anak SMP aja kan belum ada hafal, anak TK kita 5 tahun sudah hafal. Nah, Bu Upi, Bu Mai, Bu Yati, targetkan anak-anak pokoknya tamat dari TK Islam yang harus hafal ayat kursi minimal ayat kursi. Karena ayat kursi itu penting banget, Ya, kita mau tidur baca ayat kursi, setelah sholat baca ayat kursi, mau masuk rumah baca ayat kursi, keluar rumah baca ayat kursi. Soalnya kalau yasin kan kepanjangan, ya enggak? Itu yasin kepanjangan, Al-Kahfi kepanjangan, Al-Waqiah kepanjangan, ya enggak? Al-Rahman kepanjangan. Kalau anak-anak, udah ayat kursi aja. Jangan kan anak-anak itu juga bisa kepanjangan enggak yasin? Sih kalau ya. Dia bagian awalnya aja. Ya, itu ya target anak-anak. Jadi nanti kalau mereka wisuda, nanti ada syaratnya, nanti kita kasih sertifikat. Ya, kita kasih sertifikat. Ya, mereka sudah apa hafalan-hafalan yang sudah mereka hafal. Tapi yang pertama kali adalah ayat kursi dulu. Setelah itu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu ya Bu ya. Kita ada bikin program nih terkait sambungnya. Ada yang namanya program namanya menghafal Al-Quran. Tapi memang program menghafal Al-Qurannya memang seumuran anak-anak, sesuai. Sebenarnya nanti ya baca di sini ya. Nah, setelah ada itu, ya. Nah, ibu-ibu juga ya. Misalnya pengen anaknya yang perempuan berjilbab, ibunya juga berjilbab, jangan sampai ibunya di sini berjilbab, ada tukang sayur, ya, pakai dasar, ini gitu ya. Kita pakai jilbab, nawar lagi, ngobrol lagi ya, saja jilbabnya kemana ya? Sekolah kan dulu, anak mak kasih contoh, ya, Bu, tanggung di rumah, Allah itu ada di mana, Bu? Nah, itu mau di rumah, di masjid, mau di sekolah, enggak Bu? Lihatin, contoh ya Bu ya, kan enak Bu, pakai tiba-tiba yang kan ada, lebih bikin kan banyak. Kalau saya terus ada di tangga rumah saya itu, kalau misalnya saya di rumah kan memang ini ya, rumah kita memang nggak keluar ya. Kalau misalnya kita mau keluar sayur atau misalnya ada paket datang gitu ya, ambil ya kan. Karena nanti ada beberapa sayurnya enggak menggunakan juga. Itu harus contoh dari orang tua. Nah, saran saya juga itu ya, setiap malam ibu mau nggak ibu? Setiap malam itu contoh dari orang tua, setiap malam sambil ibu tidurkan anak baca ayat kursi. Ya Bu, Bu, ibu-ibu semuanya hafal kan? Jadi anak-anak setiap mau tidur dibacakan ayat kursi Bu. Ya, dibacakan ayat kursi. Jadi dia dengar, terus didengar, insya Allah dia akan hafal. Di sekolahan diajarkan, di rumah juga dimantapkan. Bu, kalau mereka hafal, Bu Upi yang ngajar, Bu Me ngajar, Bu Yati yang ngajar, dan Ibu yang ngajar sampai dipakai ayat kursi sampai akhir ayatnya, pahalanya mengalir
Ya nggak Bu? Nah, kita jangan sampai ketinggalan pahala, apalagi orang tua kita yang mengandungnya, yang melahirkannya, jangan sampai ketinggalan. Ya, misalnya saya sampaikan ya singkat, jadi mudah-mudahan dengan sirah Nabawi ini ditanamkan pada anak-anak kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakinnya hidupkan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah, ada khilaf, mohon maaf.